Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan bersama juru kamera Denny Yosua yang berada di lokasi kejadian. Asri, hasil olah TKP hari ini apa yang terbaru? Dan apa juga dugaan penyebab kematian korban? Yang terbaru, Friska, polisi mengecek barang-barang yang ada di dalam kamar kos korban, termasuk mengecek dokumen dan juga barang berharga milik korban. Diungkapkan bahwa tidak ada barang maupun dokumen yang hilang. Selain itu, polisi juga mengamankan obat-obatan milik korban seperti obat sakit kepala, obat lambung. Tetapi apakah obat-obatan ini ada kaitannya dengan penyebab kematian korban atau tidak? Tentu ini yang masih didalami. Selain itu, polisi juga mengidentifikasi sidik jari yang ada di lakban yang ditemukan di TKP, di mana sidik jari korban ditemukan di sana. Tapi memang belum bisa dipastikan apakah ada sidik jari lain, dan tentunya ini yang nantinya akan menentukan apakah ada keterlibatan pihak lain termasuk tindak pidana di sana. Dan selanjutnya sebelumnya juga Friska dan saudara, polisi juga telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV, kemudian lakban yang lilitan lakban begitu, kantong plastik hingga pakaian korban di TKP. Dan selanjutnya Friska dan saudara, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di sekitar TKP. Juru kamera Kompas TV Denny Yosua akan menunjukkan ini adalah satu-satunya pintu masuk ke dalam indekos di mana korban tinggal begitu. Dan kalau bisa saya tunjukkan, Friska, ini pintunya sudah menggunakan akses khusus begitu. Ini untuk masuk hanya bisa menggunakan tab akses maupun juga sidik jari yang sudah terdaftar maupun PIN. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sini, hanya penghuni dan juga pemilik kos yang bisa masuk ke sini. Selain itu, ada kamera CCTV atau kamera pemantau juga di sana yang mengarah langsung ke kamar korban. Dan ini seperti yang diputar rekamannya sebelumnya, sebelum saya memberikan laporan, ini menunjukkan aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Tidak hanya itu, Friska dan saudara, di TKP atau di samping indekos ini ada vape store, di mana di sini juga ada CCTV di sebelah kanan begitu, ini yang mengarah ke pintu masuk utama indekos korban, yang mana ini bisa menunjukkan tentunya apakah ada pihak lain atau orang lain yang masuk atau keluar dari indekos tersebut, dan menunjukkan dan nantinya bisa menambahkan bukti atau materi untuk polisi menentukan apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Saya juga sempat berbincang dengan salah satu penjaga di vape store ini yang menyatakan bahwa memang korban ini tidak banyak berinteraksi dengan para penjaga di sini dan tidak ada hal-hal aneh yang mereka temukan. Kemudian terkait dengan penyebab kematian, Friska, tentu saja hasil penyelidikan termasuk olah TKP, hasil otopsi, pemeriksaan sejumlah saksi, ini yang nantinya bisa menjawab. Kembali ke Anda, Friska. Nah, yang juga jadi pertanyaan, apakah penjaga indekos tempat tewasnya di Polmat Kemlu di kawasan Menteng itu masih ada atau saat ini berada di mana? Nah, informasi yang saya peroleh, Friska, penjaga kos ini sudah tidak ada di lokasi atau sudah tidak ada di indekos sejak kejadian setelah melapor ke polisi. Sehingga tadi pun saya sempat berupaya begitu untuk menemui penjaga kos untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun ternyata sudah tidak tinggal di indekos ini dan juga sudah meninggalkan indekos ini sejak hari kejadian. Termasuk juga beberapa penghuni kos di sini, berdasarkan keterangan penjaga vape store, bahwa beberapa ini sebagian sudah meninggalkan indekos ini sejak hari kejadian atau tanggal 8 Juli lalu. Sehingga kondisinya ini sangat sepi, tidak banyak, bahkan saya bisa katakan hampir tidak ada orang yang berlalu lalang keluar masuk indekos ini, Friska. Oke, tidak ada orang berlalu lalang, seluruh penghuni indekos, kalau dari amatan Anda tidak ada di lokasi ya, Asri, setelah kejadian itu? Setelah kejadian sudah tidak menempati indekos, Friska, untuk penjaga. Jadi, tapi sebelumnya juga sudah seperti rekaman yang diputar sebelumnya,
ditunjukkan bahwa di malam sebelumnya di sekitar pukul 10 lewat, begitu 10 malam lewat, penjaga kos ini sempat bertegur sapa ketika korban keluar dari kamarnya untuk membuang sampah begitu. Kemudian di rekaman CCTV lain yang menunjukkan di pagi harinya penjaga kos ini membuka atau mengetuk terlebih dahulu, kemudian tidak ada respon dan akhirnya membuka paksa sehingga disitulah ditemukan korban meninggal dunia. Dan hal itu dilakukan berdasarkan permintaan dari istri korban yang sebelumnya tidak bisa menghubungi korban sampai akhirnya harus membuka paksa pintu kamar korban. Demikian Friska. Terima kasih Astri Gunawan dari kawasan Menteng, Jakarta. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di Indekos, tempat tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri. Terima kasih.